Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah Psikologi Pendidikan masih bersama saya Ibu Ayu Puspita Indasari. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas mengenai karakteristik perkembangan peserta didik usia anak dan remaja serta bagaimana penerapannya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja langsung video selanjutnya. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perkembangan anak remaja serta bagaimana penerapannya. Perkembangan usia remaja merupakan masa yang penting untuk persiapan seseorang menapaki usia dewasa. Bila mana pada masa perkembangan remaja, seorang anak tidak mendapatkan bimbingan dan pengarahan yang baik, maka dapat menimbulkan dampak yang serius. Salah satu contohnya adalah banyaknya remaja yang terjebak dalam perbuatan kriminal dan asusila saat ini. Manusia di dalam perkembangannya mengalami paling tidak dua perkembangan, yaitu perkembangan fisik maupun psikisnya. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang secara menyeluruh, yang mencakup tiga aspek. Yang pertama, perkembangan fisik seperti perubahan tinggi dan berat. Yang kedua, perkembangan kognitif seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, serta bahasa. Dan yang terakhir, perkembangan kepribadian dan sosial seperti perubahan pada konsep diri, gender, serta hubungan interpersonal. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Statement ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu, yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja, yaitu Stanley Hall. Masa remaja merupakan masa badai dan tekanan. Sedangkan menurut Erikson, masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Gagasan Erikson ini dikuatkan oleh James Marcia yang menemukan bahwa ada 4 identitas diri pada remaja, yaitu identity diffusion, confusion, moratorium, physical course, dan identity achieve. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas dan melibatkan penggunaan berbagai media sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangan. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan seperti berikut. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Yang keenam, implikasi perkembangan emosional. Yang ketujuh, implikasi perkembangan moral. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan spiritual. Perkembangan biologis atau fisik dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak. Perkembangannya meliputi pertumbuhan tinggi, berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Kemudian yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Nah, pada fase ini anak sudah dapat berpikir abstrak, hipotesis, dan sistematis. Jadi pada tahap ini anak sudah mampu meninjau masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya implikasi perkembangan bahasa. Nah, pada tahap ini anak sudah mampu menggunakan bahasa yang baik sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Jadi keterampilan berbahasa ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang terakhir, keterampilan menulis.
Selanjutnya, implikasi perkembangan kreativitas. Pada umumnya, kreativitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan berpikir dengan cara yang baru dan langka, serta menghasilkan penyelesaian yang unik. Jadi dapat dikatakan bahwa keterampilan pada perkembangan kreativitas ini ialah anak yang mempunyai kemampuan berpikir secara kreatif dan sudah mampu menampilkan pikiran dan bertindak secara baik. Kemudian implikasi perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sekuens dari perubahan yang berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial yang dewasa. Selanjutnya, implikasi perkembangan emosional. Emosi ini merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, termasuk pula perilaku belajar pada usia 9-10 tahun. Anak sudah mulai memiliki pemahaman dua sifat secara bersama-sama, serta dapat menjelaskan mengapa suka dan tidak suka. Terakhir, implikasi perkembangan spiritual, yaitu proses individu dalam mengenal agamanya. Nah, jadi dapat disimpulkan upaya kita sebagai orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan anak diantaranya diwujudkan dengan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang yang optimal, memberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik, memilih lembaga pendidikan yang berkualitas, memberikan motivasi, menyalurkan minat dan bakat anak melalui kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satu yang dapat dilakukan di keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan pembiasaan baik. Apa sih itu pembiasaan baik? Pembiasaan baik adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, teratur, dan menyenangkan dengan penuh kesabaran serta kesungguhan untuk menumbuhkan karakter baik pada anak agar berguna di kemudian hari. Nah, itulah tadi video mengenai materi perkembangan ya, karakteristik perkembangan didik pada anak dan remaja serta bagaimana penerapannya. Saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami pada video yang sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.